tuh ya fix female karena plastronnya nggak cekung ke dalam. Kalau jantan tuh sangat terlihat cekung ke dalam ya. RadioTorto.id, balik lagi bersama Raditya Hardanto, mimpin RadioTorto.id di sebuah channel yang hobinya meracunkan agen terus akan dunia tortoise ya. Apalagi kalau bukan RadioTorto.id. Silahkan di follow Instagram kita RadioTorto.id dan juga di subscribe channel ini Radio Torto ya. Di hadapan gue sudah ada ini Big Mama. Ini adalah Sri Lanka Star ya, Sri Lanka Star yang berasal dari Sri Lanka, namanya juga Sri Lanka Star ya. Ini sebenarnya sama kayak Indian Star, tapi beda locality aja ya. Jadi dia salah satu jenis desert tortoise ya, Indian Star sama Sri Lanka Star, yang satu dari India, yang satu dari Sri Lanka. Secara bentuk persis banget sama Indian Star. Oke, ini yang di hadapan gue sekarang adalah size besar. Ini berapa ya? Udah 23-an kali, 23 cm. Dia female. Dia female. Ya, tuh. Plastronnya rata, nggak cekung. Dia female secara piramiding dia so ya. Jadi emang kalau Istar sama Sri Lanka Star atau Burmese Star juga sama Radiata sih menurut gue beberapa spesies torto yang kalau piramiding tuh kayaknya juga oke gitu. Ada apa ya, ada krennya sendiri dibanding kalau misalnya smooth. Jadi menurut gue sih kalau piramiding asal nggak ekstrim nggak apa-apa juga gitu, karena keren juga gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya torto agen piramiding, karena nggak masalah ya, asal nggak ekstrim ya, nggak yang begini banget atau nggak yang hancur banget. Karapasnya kalau misalnya begini mah masih it's okay ya. Sri Lanka Star berasal dari Sri Lanka, masuk dalam kategori desert torto. Dia butuh panas. Jadi suhu harus pakai lampu teman-teman ya, UVA-nya harus ada di kandang sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius aja cukup. Dia nggak seperti Pardalis yang bisa sampai 34. Dia segitu aja cukup. Dia juga butuh water dish di kandang. Jadi water dish itu harus, karena even torto desert pun butuh minum. Ya, jadi jangan lupa ada water dish di kandang. Terus karena dia masuk dalam kategori desert, jadi dia juga menghasilkan urates alias urates, walaupun nggak sebanyak sulcata ya. Ya, jadi kan beberapa desert torto tuh penghasil urates ya, sulcata, Indian Star, Sri Lanka Star, Burmese Star, sama beberapa testudo tortoise kayak Greek, Marginata, apalagi Hermione dan sebagainya lah. Itu penghasil urates. Tapi memang dari semua jenis itu yang paling banyak menghasilkannya itu emang adalah sulcata tortoise. Kalau Sri Lanka ini mah so-so lah. Ya, jadi ini sangat oke dijadikan apa namanya, peliharaan agan kalau emang agan suka dengan star tortoise, dan pas banget buat agan-agan yang mau melihara torto tapi maksimal size-nya nggak gede-gede banget. Ya ini sama lah kayak misalnya agan melihara Istar, melihara Burmese Star, melihara Radfoot Cherry Head kayak gitu-gitu ya, jenis-jenis torto yang enak dipelihara, maksimal size-nya cuma seginian nih ya. Dan dia nggak bisa besar seperti sulcata, seperti aldabra. Karena sekali lagi kalau misalnya agan memelihara sulcata atau aldabra, itu juga agan harus siap berkomitmen untuk menyediakan tempat buat mereka. Pertumbuhan mereka begitu cepat ya, setahun 2 tahun bisa puluhan sentimeter. Jadi agan harus siap menyiapkan tempat atau lahan atau taman buat dia. Tapi kalau misalnya jenis-jenis yang segini, yang semi giant torto lah ya, yang cuma sampai 20-30an, agan masih bisa taruh di kandang, bahkan masih bisa taruh di terrarium yang besar tapi ukurannya ya gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin tempat buat dia. Secara karakter Indian Star dan Sri Lanka Star itu tipenya memang nggak aktif, nggak sepemberani teman-temannya seperti Burmese Star gitu ya. Jadi dia tipenya pasif sebenarnya, sama kayak Radiata lah. Dia tipenya pasif, nggak begitu berani sama manusia, walaupun juga ada sih yang juga tipe mental kuat juga ada, yang berani sama manusia, yang nggak takutan juga ada. Tapi kebanyakan ya, most of them dari Indian Star, Sri Lanka Star itu tipenya takutan sama orang. Jadi dia sering ngumpet di karapas kayak gini nih ya. Dan tadi ngomong di ngumpet ya di sini.
gitu. Jadi tipenya seperti itu. Makanan favorit mereka suka sayur-sayuran seperti biasa dikasih, dan dia karena dia tipenya adalah dessert, jadi jangan terlalu banyak memberikan buah-buahan, cukup 2 kali seminggu udah cukup buat mereka. Ya, kasihlah dia sayur banyakin yang mengandung banyak fiber, low protein buat dia. Ya, biar dia nggak menghasilkan ulates yang berlebihan. Oke. Size gini udah siap kawin deh. Indian Star, Sri Lanka Star tuh bahkan di size belasan aja udah siap kawin. Tapi mungkin emang belum bisa jadi ya. Jadi rata-rata Indian Star itu yang male itu size 13 15 tuh udah mulai mengeluarkan alat kelaminnya, udah mulai siap kawin, udah mulai nakal dia, udah mulai niban si female. Tapi biasanya emang belum jadi, cuma niban-niban doang, masih bocah itu, masih teenager ya. Yang udah firm, yang udah mature tuh biasanya di size 17-18 cm untuk yang male. Gitu ya. Tapi memang kalau di Star sama Sri Lanka Star itu yang female rata-rata lebih besar dibanding yang male secara size ya. Ini female 23 cm. Sekarang kalau kita cari Star sama Sri Lanka Star di luar sana, di keeper yang punya male di atas ini sebenarnya jarang banget. Ada tapi jarang. Rata-rata orang punya male jumbo yang siap kawin tuh rata-rata size-nya 20 cm itu udah maksimal lah. Kebanyakan 18, 19 yang untuk male size-nya. Tapi kalau female biasanya lebih besar, bisa sekitar 23-25 cm. Ini sebenarnya mungkin belum maksimal size, tapi tinggal dikit lagi lah menuju maksimal size. Ya kan, kalau Star Sri Lanka Star range-nya sekitar 25 cm lah maksimal size. Jadi ini mungkin hampir menuju ke maksimal size. Ya. Oke, coba gue angkat. Ini berat bobotnya. Dia akan selalu seperti ini nih. Ngumpet mulu aja terus ya. Tuh ya, fix female karena plastronnya nggak cekung ke dalam. Kalau jantan tuh sangat terlihat cekung ke dalam ya. Walaupun ini sebenarnya agak ada cekung dikit sih, tapi kalau jantan tuh lebih ekstrim cekung, bener-bener lebih begini cekungnya. Karena dia ada alat kelamin yang harus keluar kan. Kayak size dewasa kayak gini ya. Star kalau corak dia line-nya itu kayak gini, jarang nyatu ya. Emang kebanyakan yang misah-misah gini, mencar-mencar. Beda sama Burmese yang banyak yang nyatu secara line-nya. Oke. Tapi ini bagus banget. Tuh ya. Salah satu tortoise tercantik juga menurut gue adalah Star sama Sri Lanka Star. Bayangin kalau Agan punya ini banyak di rumah, terus dibarengin jadi satu kandang, di foto tuh keren banget. Ya, Star, Sri Lanka Star kalau di foto bareng-bareng gitu jadinya akan keren sekali. Oke, kalau soal ciri-ciri fisik lain, kuku ya. Dia punya kuku tuh seperti biasa torto pada umumnya, dia punya 5 kuku depan dan juga 4 kuku di kaki belakang. Ya, umum nih sering banyak torto yang seperti ini kan, kecuali beberapa tes studio yang punya 4 ya. Kalau Sri Lanka Star 5-4 ya, 5 depan 4 belakang. Nah, secara bentuk kaki dia juga kayak sulcata nih, ada gini-gininya nih, ada jeriji-jerijinya, ada duri-duri kecilnya, kayak sulcata. Oke. Tampak depannya kayak gini. Ini baru dibuka gini, baru keluar nih kepalanya, baru diangkat gini. Tuh ya. Yang nanya ke gue soal kuku, apakah kuku torto tuh perlu dipotong apa enggak? Kalau gue seumur umur gue main torto, gue belum pernah memotong kuku torto. Gue gak pernah memotong kuku torto seumur umur hidup. Tapi biarkanlah dia kukunya terkikis sendiri secara alami. Jadi biasanya kalau misalnya Agan punya basking stone di kandang, itu fungsinya selain dia bisa menghangatkan plastronnya, kalau misalnya Agan center dari atas lampu, itu juga bisa buat dia mengikis kukunya sendiri. Ya, jadi siapin basking stones, siapin batu-batuan kasar atau keramik yang dibalik, itu juga bisa jadi solusi. Keramik dibalik taruh di kandang, itu bisa buat dia mengikis kukunya sendiri. Jadi kalau saran gue, yang mendingan biarkan dia mengikis kukunya secara alami, nggak usah dipotong sendiri. Karena juga kita nggak tahu kan teknik memotongnya yang baik seperti apa, apakah penyakit dia atau enggak. Gitu, kalau gue sih seperti itu ya. Jadi nggak usah dipotong, biarkan aja panjang dan biarkan terkikis secara alami. Ya, kuku yang udah patah apakah bisa tumbuh lagi? Kalau misalnya patah, bisa tumbuh lagi. Kalau patah ya.
Tapi kalau misalnya udah lepas akar-akarnya, biasanya dari baby kayak gitu. Udah lepas akar-akarnya akan sulit tumbuh lagi. Karena emang dia dari awal udah nggak ada, udah kecabut akar-akarnya. Tapi kalau cuma patah doang, bisa tumbuh lagi. Ya tapi itu nggak masalah lah, maksud gue jangan jadiin kuku sebagai hal yang ribet. Beli torto yang diliatin kukunya gitu, maksud gue buat apa? Udahlah, kan kuku itu juga nggak mempengaruhi apapun dengan kesehatannya dia. Jadi kalau gue sih nggak masalah ya. Kalau gue sih nggak masalah kuku. Levelnya gimana? Kalau memelihara ini menurut gue buat newbie bisa apa enggak? Intermediate lah, masuk kategorinya ya. Jadi newbie itu agak susah karena Agan harus mikirin lampu dan lain-lain. Ya, menjaga suhu kandang tetap stabil tuh nggak gampang soalnya. Ya, jadi kalau gue mengkategorikan ini sebagai intermediate. Kalau Agan sudah memelihara forest torto duluan, Agan sudah nge-keep cherry head sama redfoot misalnya atau yellowfoot di awal, setahun 2 tahun berhasil, Agan udah tahu flow-nya gimana, Agan tahu dia cara dia berkehidupan sehari-hari seperti apa, care sheet-nya Agan udah jago, baru dia coba melihara desert torto masuk Istar Sri Lanka Star ini. Jadi gue sih nggak menyarankan ini buat newbie ya, tapi semua kembali ke Agan juga. Kalau misalnya Agan juga otot banget pengen ini karena emang Agan suka banget sama karapasnya, sama jenis ini, ya udah boleh aja, tapi lu harus bener-bener belajar dulu care sheet-nya. Jangan beli dulu baru belajar, kebalik ya. Belajar dulu, pahami dulu care sheet-nya, beli perabotannya, siapin kandang, siapin lampu, siapin segala macam peralatan di kandang, baru dia akan beli tortonya. Ya. Jadi Sri Lanka Star gue rekomendasi buat lo yang emang suka Star Tortoise, ini bagus banget, cantik banget, eksotis banget, pas buat menemani Agan apalagi selama PPKM ini ya, dan menjadi penghias di kandang di rumah Agan. Oke? Sip, kalau begitu thank you yang sudah nonton dari mulai awal sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya di radiotorto.id. Buat lo yang mungkin pengen request kita mau bikinin video apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Tulis aja bos. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, salam jalur lambat.